Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yayang ini. Kita pertemuan ke-7. Di sini Ibu akan membahas tentang anatomi fisiologi dan terminologi medis sistem kelenjar endokrin. Izin Ibu share screen ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini akan membahas tentang tinjauan umum sistem endokrin dan patologi neoplasma jinak dan ganas pada sistem kelenjar endokrin dan terminologi medis dalam konteks sistem endokrin, dan juga akan ada pembahasan aplikasi dan alat praktis dalam endokrinologi. Yang pertama ada tinjauan umum sistem endokrin. Yang pertama, struktur dan lokasi kelenjar endokrin. Di sini kelenjar pituitari terletak di dasar otak, di mana kelenjar ini berfungsi sebagai pengendali utama dengan mengatur produksi hormon dari kelenjar endokrin lainnya. Dan di sini juga ada kelenjar yang namanya tiroid, di mana berlokasi di leher, dan kelenjar ini bertanggung jawab atas pengeluaran hormon yang mengatur metabolisme dan energi tubuh. Jadi jika kelenjar tiroid itu ada gangguan, berarti fungsinya teman-teman akan berkurang juga pastinya ya, karena di sini katanya sebagian juga untuk energi tubuh, sehingga jika ada gangguan pada kelenjar tiroidnya, berarti pasiennya akan mengalami kelemahan juga ya, atau mudah lelah juga. Oke, dan selanjutnya ada kelenjar adrenal, di mana terletak di atas ginjal, teman-teman ya, di mana kelenjar ini menghasilkan hormon kortisol dan adrenalin untuk membantu tubuh merespon stres serta menjaga keseimbangan elektrolit ya. Dan di sini ada ovarium dan testis, di mana kelenjar yang berlokasi di panggul ini menghasilkan hormon seks seperti estrogen, progesteron, testosteron yang mengatur fungsi reproduksi dan karakteristik seksual. Di sini juga ada fungsi hormonal, di mana komunikasi tubuh, hormon bekerja sebagai pembawa pesan kimia yang mengirim sinyal dari kelenjar endokrin ke organ target yang mengatur fungsi-fungsi spesifik. Adapun pengaturan metabolisme, beberapa hormon seperti tirosin dan tiroid dari tiroid penting untuk mengontrol laju metabolisme, pengeluaran energi, dan sistem sintesis protein dalam tubuh. Dan pertumbuhan dan perkembangan, hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari berperan dalam mempengaruhi panjang tulang, massa otot, dan perkembangan umum tubuh selama masa kanak-kanak dan remaja. Dan adapun adaptasi stres fungsi hormonal itu untuk hormon kortisol dan adrenalin dari kelenjar adrenal membantu tubuh menghadapi situasi stres dan mengontrol tekanan darah serta kadar gula darah. Adapun gangguan endokrin, nah ada sering pernah ya kita dengar yang namanya hipotiroidisme, di mana ini adalah kondisi hipotiroidisme, kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon yang menyebabkan gejala seperti mudah kelelahan, kulit kering, dan kenaikan BB. Adapun yang namanya gangguannya lagi diakibatkan oleh diabetes ya teman-teman, yaitu gangguan yang melibatkan ketidakmampuan pankreas menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif sehingga mempengaruhi gula darah ya. Itu pun harus ada pantauan dokter untuk selalu menyuntikkan insulinnya. Adapun sindrom Cushing disebabkan oleh produksi kortisol berlebih dari kelenjar adrenal yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan, kulit sensitif, dan tekanan darah tinggi, gitu ya. Dan yang keempat di sini ada yang namanya polikistik ovarium.
PCOS ya. Nah, kondisi yang mempengaruhi ovarium mengakibatkan ketidakseimbangan hormon yang dapat mengganggu siklus menstruasi dan kesuburan. Tetapi ada pun pernah ada kasus waktu itu ada anak SMA yang dia terlalu berat dalam kegiatan yang akhirnya dia kelelahan dan sehingga menstruasinya juga dia sebulan itu 2 kali. Nah, ini juga kasus ini juga bisa ditangani oleh dokter kandungan dan untuk diberikan obat hormonal. Kita lanjutkan. Yang kedua ada patologi neoplasma jinak dan ganas pada sistem kelenjar endokrin. Teman-teman di sini kita mengulang lagi ya yang namanya tumor jinak ya. Karakteristik tumor jinak pada kelenjar endokrin biasanya memiliki batas tegas, tumbuh lambat dan tidak menyebar ke jaringan lain. Contohnya termasuk adenoma pada tiroid atau adrenal. Dan kedua dampak hormonnya meskipun tidak kanker atau misalkan tidak berbahaya, misalkannya cuma tumor jinak misalnya ya kita anggapnya. Tetapi beberapa tumor jinak dapat menghasilkan hormon berlebihan yang menyebabkan kondisi seperti hiperfungsi tiroid atau sindrom Cushing. Dan pengobatannya tumor jinak seringkali tidak memerlukan intervensi agresif. Pengobatan biasanya melibatkan observasi atau terapi hormonal untuk mengendalikan efeknya. Di sini juga ada tumor ganas, di mana perkembangannya itu tumor ganas pada kelenjar endokrin ini seperti kanker tiroid dan adrenal ditandai dengan pertumbuhan yang invasif dan kemampuan metastasis ke organ lain. Dan yang kedua gejalanya biasanya manifestasi meliputi perubahan hormonal signifikan, nyeri lokal, gangguan fungsi organ terkait, dan sering kali penurunan berat badan ya, yang tidak jelas pastinya. Misalkan pemerosotan BB atau misalkan kenaikan BB lagi gitu ya itu bisa terjadi gejalanya. Dan selanjutnya juga di sini ada yang ketiga pengobatan, biasanya pengelolaan termasuk pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, atau terapi target seperti inhibitor molekuler tergantung pada stadium dan jenis tumornya. Sehingga dokter akan menyarankan, tentunya nanti akan dibandingin dengan anamnesa. Dan yang keempat ada prognosis dengan deteksi dini, banyak tumor endokrin ganas memiliki tingkat kesembuhan yang baik, meskipun memerlukan pendekatan multidisiplin untuk terapi. Di sini ada teknik diagnostik. Yang pertama ada pencitraan, metode seperti ultrasonografi, CT scan, atau MRI digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, dan karakteristik tumor pada kelenjar endokrin. Nah, ini bisa didiagnostiknya dengan cara CT scan contohnya gitu. Yang kedua adalah biopsi. Jarum harus digunakan untuk mengambil sampel jaringan dari tumor yang kemudian diperiksa mikroskopis untuk menentukan sifat jinak atau ganasnya gitu pada si tumor. Jadi dideteksi oleh biopsi ini. Dan tes hormonal. Evaluasi kadar hormon tertentu dalam darah dapat membantu mengidentifikasi abnormalitas yang terkait dengan tumor endokrin. Yang keempat ada nuklir medis, di mana penggunaan iodin, radioaktif, atau PET scan dapat membantu visualisasi fungsi abnormal pada kelenjar, terutama untuk kelenjar tiroid. Yang ketiga ada terminologi medis dalam konteks sistem endokrin. Akar dalam terminologi endokrin ini ada akar adeno yang berkaitan dengan kelenjar ya, yang akarnya endo juga mengacu pada di dalam atau internal ya. Ada juga akarnya itu krin yang berarti sekresi. Di sini juga ada awalan dan akhiran seperti hiper, hipo ya sering kita dengar, di mana hiper berlebihan, hipo berkekurangan. Digunakan untuk menggambarkan gangguan seperti hipertiroidisme, produksi hormon tiroid yang berlebih berarti hiper ya. Kalau hipo itu kan kekurangan berarti produksi hormon tiroid berkurang. Adapun awalan dan akhiran ini ada yang namanya OMA mengacu pada tumor atau neoplasma dalam konteks endokrin seperti adenoma yang merujuk pada tumor jinak
pada kelenjar. Yang kedua juga ada itis, menunjukkan peradangan. Itis ya, misalnya tiroiditis yang menggambarkan radang kelenjar tiroid. Ada ektomi, mengacu pada pengangkatan bedah seperti adrenalektomi yang berarti pengangkatan kelenjar adrenal. Di mana terminologi dalam diagnostik bedah dan pengujian laboratorium, di mana ini ada tes darah hormon. Biasanya dilakukan metode diagnostik yang mengukur kadar hormon spesifik seperti TSH, thyroid stimulating hormone, untuk mengevaluasi fungsi endokrin. Yang kedua, dilakukan biopsi kelenjar, prosedur pengambilan sampel jaringan kelenjar untuk mendeteksi kelainan seperti tumor ganas atau misalkan ini adalah tumor jinak gitu ya, dideteksi. Yang ketiga, ultrasonografi endokrin, teknik pencitraan yang digunakan untuk melihat anatomi kelenjar seperti tiroid atau pankreas, mendeteksi nodul atau kista. Ada yang keempat, operasi minimal invasif digunakan dalam prosedur seperti pengangkatan adenoma hipofisis, memakai endoskopi meningkatkan pemulihan pasien. Nah, yang keempat ada aplikasi dan alat praktis dalam endokrinologi. Ada tes laboratorium untuk kadar hormon, untuk mengukur hormon spesifik. Tes darahnya itu seperti TSH, T3, T4, insulin, dan kortisol dilakukan untuk mengevaluasi fungsi kelenjar tertentu seperti tiroid, pankreas, dan adrenal. Yang kedua ada tes stimulasi atau supresi, di mana digunakan untuk menilai respon kelenjar terhadap rangsangan atau penghambatan seperti tes toleransi glukosa untuk mendiagnosis diabetes. Dan yang ketiga ada penanda hormonal, deteksi hormon abnormal dan sebagai indikasi tumor, misalnya untuk peningkatan ACTH pada penyakit Cushing. Teknik pencitraan ini ya seperti ada USG endokrin, teknik non-invasif yang sering digunakan untuk memvisualisasikan kelenjar seperti tiroid dan mendeteksi nodul atau adanya pembesaran ya kalau dengan USG. MRI dan CT scan menghasilkan gambar detail untuk mendiagnostik tumor atau kelainan struktural di kelenjar pituitari, adrenal, dan pankreas. Yang selanjutnya ada pencitraan isotop radioaktif, sering digunakan dalam scintigraphy tiroid untuk mengevaluasi hiperaktivitas atau hipofungsi kelenjar tiroid. Dan biasanya kalau ini contoh gambar-gambarnya itu ada di sampingnya. Nah, ada di sini intervensi bedah, di mana operasi pengangkatan kelenjar prosedur seperti tiroidektomi atau adrenalektomi dilakukan untuk mengatasi kanker atau disfungsi kelenjar yang serius. Dan ada prosedur minimal invasif, teknik laparoskopi digunakan untuk meminimalkan resiko dan mempercepat pemulihan pasca operasi pada kasus gangguan tertentu. Dan bedah pituitari transpenoidal, pendekatan khusus untuk menangani tumor pituitari melalui saluran hidung dengan risiko jaringan minimal. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan 7. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya dan selalu sehat selalu. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman.